Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Pada bab pertama ini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat. Pada pembelajaran kali ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui sejarah dan pengertian kerajinan serat. Dan yang kedua, mengetahui jenis dan karakteristik kerajinan serat. Sejarah serat alam. Serat alam sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi, yaitu telah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Kemudian, Cina merupakan negara pertama yang mengolah serat alam. Di sini Cina menggunakan serat sutra untuk diolah, dan pada tahun 1540 sebelum Masehi, India membuat industri kapas. Kemudian di Swiss telah menggunakan serat flax pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan pada tahun 1000 sebelum Masehi, orang Mesopotamia menggunakan serat wol untuk digunakan sebagai bahan tekstil. Nah, setelah mengetahui sejarah dari serat alam, pasti kita penasaran tentang pengertian serat. Nah, serat merupakan suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen dan membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, serat dapat digunakan sebagai bahan baku tekstil, yaitu dalam pembuatan benang dan kain. Ketersediaan bahan baku serat alam yang sangat terbatas menjadikan produksi dari bahan serat alam untuk membuat bahan tekstil semakin turun-menurun dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam dikategorikan menjadi dua, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Dari tumbuhan dapat berasal dari biji, batang, daun, dan buah. Kemudian dari hewan dari stapel dan filamen. Serat dari tumbuhan yang pertama yaitu serat dari biji. Di sini biji digunakan sebagai bahan baku utama. Contohnya biji dari pohon kapas maupun pohon kapuk. Kemudian yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya pada batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah daunnya itu tidak banyak. Namun, banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Contohnya, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan lainnya. Kemudian, serat yang berasal dari buah. Di sini contoh dari serat yang berasal dari buah yaitu dari serabut buah kelapa yang nantinya dapat dibuat sebagai sapu. Nah, kemudian serat dari hewan. Yang pertama yaitu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya yaitu domba, unta, kelinci, dan lain-lain. Kemudian serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Sekian pertemuan pertama. Kemudian ada tugas individu, yaitu kalian menyebutkan contoh-contoh serat, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan beserta manfaatnya. Di sini Bapak memberi contoh serat dari tumbuhan, serabut kelapa yaitu dapat digunakan menjadi sapu. Kemudian bulu domba dapat digunakan untuk membuat jaket. Contoh yang kalian buat
minimal 4 dari serat tumbuhan dan 4 dari serat hewan. Tugas kalian tulis di buku catatan, nanti dapat kalian foto, kemudian dikirim melalui WhatsApp ke nomor pribadi Pak Dana. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.